Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayastayanto dalam materi mata kuliah Mobile Programming. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 3, di mana pertemuan 3 ini kita sudah membahas widget dan fungsi-fungsinya widget itu apa aja. Di sini kita akan membahas yang pertemuan 2 kemarin yang tugas untuk membuat produk form ya, produk form, di mana di latihan yang produk form kemarin itu masih dijadikan satu, jadi belum dipisah-pisahkan. Nah, nanti di produk form yang di pertemuan 3 ini kita akan pisah-pisahkan setiap field-fieldnya. Misalkan kode produk, ada nama produk, dan ada harga produk. Itu nanti kita pisah-pisahkan. Biar apa, Pak? Biar nanti gampang kalau misalkan kita memberikan function atau metodenya. Jadi masing-masing field itu kita sudah punya nih kunciannya gitu, ada patokannya, poin itu kita udah punya. Di pertemuan 3 ini nanti kita akan membahas mengenal widget dan fungsinya, terus pemisahan widget ke dalam fungsi-fungsi, membuat detail produk, sampai membuat list view produk. Oke, yang pertama kita mengenal widget dan fungsinya. Sebelumnya saya buka dulu ya untuk VS Code-nya. Kemarin ini masih coba Flutter ya. Kemarin kita pakai yang aplikasi Flutter pertamaku. Oke. Baik, sudah. Terus saya pantengin dulu nih untuk emulatornya, virtual device-nya ya. Jadi biar nggak nanti buka-buka lagi. Kita running dulu. Oke, saya close. Ini exit aja. Ini masih mati, kita nyalain. Oke, sudah. Baik, sekarang kita akan memisahkan widget ke dalam fungsi-fungsinya. Biar apa, Pak? Jadi biar kode itu bisa mudah dibaca dan bisa dikembangkan, jadi akan lebih baik widget-widget yang digunakan dipisahkan ke dalam metode atau function tertentu. Jadi misalkan di file yang kemarin ya, produk_form.dart, terdapat widget seperti text field dan button. Misalkan kita lihat nih di produk form, ini saya close dulu. Nih. Nah, di sini ada field, ada kode produk, nama produk, sama harga. Nah, 3 field ini tergabung dalam namanya widget, yang itu namanya text field. Ini namanya text field. Jadi kalau untuk kalau misalkan di web nih, kalau kita bikin textbook kan ada input type apa gitu kan, terus namanya apa. Tapi kalau di Android atau di bahasa pemrograman Dart ini, kita awalnya itu dari text field. Ya, text field itu ibaratnya itu kita bikin text box, decoration, pokoknya ini ikutin aja. Nah, ini labelnya si kode produk. Pokoknya dia patokannya sampai sini aja nih bikinnya. Nih, text field sampai sini. Tapi diawali dengan si children dulu karena kan buat di bagian di dalam body. Terus kalau sudah ini baru nanti dibuatlah namanya button. Kalau di web itu biasanya tipe button gitu, terus misalkan submit atau oke atau input atau save gitu kan. Nah, kalau di sini kita pakainya elevated button. Nah, elevated button ini sebenarnya fungsinya ini widgetnya baru ya. Kalau misalkan kalian dilihat di coding di sebelumnya itu kan kita masih pakai namanya rest button nih, rest button. Cuman kalau saya kan udah pakai yang terbaru nih, jadi SDK-nya terbaru semua nih. Jadi kalau untuk yang rest button tuh kurang berfungsi, makanya kalau saya pakai rest button kemarin kan dia strip gitu. Pas saya ganti elevated button yang sudah terbaru, dia bisa gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian pakai yang terbaru, ya pakainya elevated button, bukan si rest button lagi. Tinggal diganti aja, Pak. Nah, kalau sudah elevated button, terus dia sebagai child ya, masuk ke dalam body, si anak body, baru nama teksnya adalah si simpan. Nah, eventnya itu ibaratnya itu kayak actionnya ya, maksudnya di ini button diapain gitu, dikasih namanya on-press, berarti maksudnya dipencet gitu, diklik lah ya. Ini produk form yang kemarin ya, yang tugasnya. Sekarang kita akan buat produk form tapi text field dan buttonnya itu dibuat per method atau function. Nah, silakan kalian masih pakai yang produk form Dart ini, kalian ketikkan script yang ini sampai habis semua, baru nanti disimpan lagi. Kalau saya kan agak lama nih ya kalau untuk ngoding nih, untuk ngoding keseluruhan, jadi saya tinggal copy paste aja. Ini Ctrl A, saya delete, terus Ctrl V, simpan. Ini sudah ya.
Jadi nanti perbedaannya itu apa Pak? Nah pertama kita akan bikin si method atau fungsinya sendiri. Nah ini untuk function kode produk, ini untuk function nama produk, kemudian ini harga produk, lalu ini tombol simpan. Jadi kita buat dulu nih si function atau metodenya. Udah nih kalau kita buat, berarti kita jabarin. Yang pertama untuk function untuk kode produk. Nah ini penjabarannya nih. Jadi diikutin aja. Ya sama ya sebenarnya ya. Isinya itu ya yang waktu yang sebelumnya kita hapus, cuman dipisahkan aja. Nama produk juga sama, harga produk sampai si tombol simpan. Intinya dia sama. Tapi nanti perbedaannya apa? Oke, kita bahas. Kalau sudah, kita ke slide lagi. Kita akan buat namanya detail produk. Kita akan buat baru file namanya produk_detail.dart di dalam folder UI atau UI yang kemarin, jadi sama. Terus nanti kita coding nih. Berarti di VS Code-nya kita klik si UI dulu. Klik kanan, new file. Baru kita tulis nama filenya produk_detail.dart, enter. Nih. Nah sekarang kalian silakan coding untuk yang si detail produk atau nama filenya si produk_detail sampai habis. Ini saya copy paste aja. Jadi nanti saya akan jelaskan intinya aja ya. Kalau untuk keseluruhan coding untuk umumnya itu pasti sama ya. Tapi intinya itu pasti ada yang berbeda. Oke, sudah saya paste. Nah, di file produk_detail.dart kita akan buat si masing-masing pendeklarasian variabelnya. Jadi, kalau kita mendeklarasikan variabel biasanya ya setiap bahasa pemrograman itu kan bentuk umumnya punya perbedaan ya. Kalau di Dart ini kan dia final, terus tipe datanya apa, baru nama variabelnya apa. Terus final, terus string, nama produknya apa, sampai dia harga gitu. Jadi dideklarasikan dulu. Ya, jangan lupa kita bikin kelasnya. Terus nanti di dalam produk detail ini atau di kelas produk detail, ingat ya ini kelasnya namanya produk detail, tapi kalau nama filenya itu produk_detail.dart. Jadi tolong dibedain ya, kalau nanti misalkan saya tanya nama filenya apa terus nama kelasnya apa gitu, pasti beda. Sudah, produk detail ya, ini isinya apa nih? Isinya ada si kode produk, nama produk, kemudian harga. Ini sebenarnya sebagai apa ya namanya nih, variabel juga, jadi buat mengenali si widget nanti. Jadi di perbedaan untuk si variabel, pendeklarasian variabel dengan si widgetnya atau si objeknya itu beda pasti. Ibaratnya gini, kalau misalkan saya buka dulu deh contohnya mana ya. Nah ini dia. Misalkan di sini ada 3 field, ada kode produk, nama produk sama harga. Nah, si objeknya atau widgetnya itu ya si kode produk ini. Yang disk-nya ini si kode produk, nama produk dan harga, itu disk. Tapi si variabel itu buat apa Pak? Buat menampung si isi dari fieldnya. Misalkan variabel kode produk itu isinya ya A001, berarti nanti si A001 itu akan tersimpan ke dalam variabel si kode produk. Jadi perbedaannya hanya itu aja. Dan ini ikutin aja terus sampai nanti ini title, pasti perbedaannya setelah body terus di bawahnya adalah si children gitu. Nah ini berarti untuk menampilkan hasil output. Kalau tadi di produk form, produk_form.dart itu di halaman form inputnya. Tapi kalau di produk_detail.dart itu halaman untuk outputnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan pindah halaman nih ya, atau ngelink lah kalau di bahasa webnya gitu, dari halaman 1 ke halaman berikutnya, dari halaman input ke halaman output. Jadi seperti itu. Nah ini widget, makanya tadi di sini disebutkan kode produk berarti ya widget kode produk. Terus widget nama produk berarti nama produk ini. Nah masing-masing ya, widget titik kode produk itu akan menampung si inputan dari si produk formnya, dari produk_form.dart-nya. Jadi kan nanti di produk_form.dart-nya itu kan kita input. Misalkan kita input nih A001, dia akan nyimpen ya di produknya nih, di form
produk underscore form titik dart, baru nanti akan disampaikan atau ke link ya, baru di output di detail produk seperti ini. Nah, sebelum kita nge-link nih, gimana cara nge-linknya? Jadi di halaman produk underscore detail kita akan import ke halaman produk underscore form. Jadi biar nge-link prosesnya. Gimana Pak? Tadi ini ya, habis detail produk sudah, terus nah ini dia, habis membuat detail produk tadi udah, terus kita import ya. Jadi jangan lupa mengimport halaman produk detail titik dart di halaman produk underscore form titik dart. Nah, posisi importnya itu silakan di baris kedua setelah import yang awalnya ini. Ibaratnya gini, produk form itu adalah halaman input, kalau produk detail itu halaman si output. Nah, gimana caranya si halaman output ini bisa menampilkan data yang diinput di halaman inputan? Berarti halaman outputnya kita harus import ke halaman inputannya. Jadi seperti itu konsepnya ya. Kita langsung praktekin aja ya. Kita buka dulu si produk underscore form titik dart, kemudian kita paling ke atas nih, terus kita copy aja, nggak usah lama-lama. Terus kita ganti nama projectnya apa, aplikasi underscore footer underscore pertamaku. Kemudian material dartnya kita ganti ya, di dalamnya ini kan ada UI dulu ya, UI slash kemudian produk detail nih. Nah, ini jangan lupa nih kita import dulu ya, kalau nggak diimport nanti dia nggak akan nge-link gitu ya, jadi harus diimport dulu. Terus apalagi Pak? Kalau sudah, kita akan membuat function tombol simpan dan menampilkan data pada detail produk gitu. Jadi kita akan tambahkan functionnya nih. Fungsinya itu berarti ibaratnya itu kayak fungsi sih masing-masing yang ini. Jadi kode produk ada fungsinya, nama produk itu fungsinya ada fungsinya, harga itu ada fungsinya, kemudian si tombol simpan ada fungsinya masing-masing. Jadi fungsinya ya pasti ya untuk menampilkan gitu kan. Kalau kode produk, nama produk dan harga itu fungsinya itu untuk input gitu. Jadi menyimpan inputan. Kalau simpan itu untuk proses dari halaman input ke halaman outputnya. Halaman inputnya dia di produk underscore form titik dart, terus halaman outputnya adalah produk underscore detail titik dart. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk menambahkan functionnya kita buka yang di slide di yang 7. Jadi kalian buka produk underscore form titik dart ya, tambahkan atribut ini, panel kode produk, text box controller, text editing controller. Jadi ngetiknya itu di setelah kelas produk form state, berarti di sini ya, di line 8 lah. Berarti kita buka nih ya, ini kita bukan di line 8 ya, berarti posisinya itu di bawah sini nih. Posisinya di bawah sini, baru enter. Nah, kalau sudah berarti kita ketik nih final, terus underscore kita panggil si functionnya tadi kode produk ya, produk, kemudian dia sebagai text box controller, kemudian sama dengan text editing, ini enter aja, text editing controller, baru nanti titik koma. Nah ini, jadi hanya ini aja. Nah, untuk yang text editing maksudnya yang inputannya kan tadi ada 3, kode produk, nama produk, kemudian si harga. Berarti kita copy paste aja nih, tinggal diganti nanti. Enter. Ini saya ratain aja lah biar rapi ya. Terus kode produk kita ganti nama, kode produk ini kita ganti harga. Ini berarti kita sudah buatkan nih si atributnya nih, atributnya. Nah, atributnya ini diambil dari mana Pak? Diambil dari si produk detail nih ya, kode produk ini, terus nama produk dan harga. Nah, ini berarti sudah kita buat untuk atributnya. Jadi kita akan deklarasiin dulu buat apa Pak fungsinya. Nanti fungsinya itu untuk simpan ya. Jadi ada nanti variabel di produk detail nih, misalkan kode produk ini dia
akan nyimpen di dalam sini, dia sebagai text editing controller. Jika sudah, kita ke slide-nya lagi. Nah, pada setiap masing-masing text field yang telah dibuat, data yang diinput ya, yang tadi kita buat nih atributnya, kita akan tambahkan atribut si text editing yang kita buat sebelumnya. Jadi kita akan ini sebentar. Nah, jadi kita akan tambahkan nih yang si edit ini di mana, Pak? Di masing-masing function ya. Masing-masing function atau method yang sudah kita buat tadi gitu. Tambahkannya di mana, Pak? Jadi di setiap function. Posisinya itu di bawah decoration. Berarti di bawah sini nih. Gitu. Nah, koma nih, enter. Kita tambahkan. Gimana scriptnya, Pak? Scriptnya ada di slide-nya. Berarti di controller sampai si koma ini. Berarti kita tambahkan controller titik 2, kemudian kode produk, ini langsung enter aja nih, koma nih, udah nih, gitu doang gitu. Jadi ya cuman controller titik 2 underscore kode produk text box control. Jadi nanti dia akan menyimpan ya, fungsinya menyimpan, terus nanti akan ditampilkan di halaman produk detail. Nah, ini sama nih di method nama produk, enter, kita ganti aja. Kemudian untuk harga, nih udah, Pak? Belum, kita tambahkan satu lagi. Yang apa? Yang untuk fungsi atau metode tombol simpan. Jadi nanti pada di saat diklik, dia akan mengirimkan data inputan dan akan menampilkan data tersebut di produk detail yang telah kita buat sebelumnya. Posisinya di mana, Pak? Posisinya itu di setelah on press ya. Jadi nanti kan kalau di produk ini kita bawah kan ada on press. Kemudian ada buka kurung, tutup kurung, baru buka dan tutup kurung kurawal. Kita klik aja nih di sini tengah-tengah nih, enter, terus ke bawah. Apa, Pak, ngetiknya itu ada di slide juga ya, jadi diikutin aja di slide. Nah, kalau saya akan ngoding bentar. Jadi ngodingnya itu berarti string. Nah, nanti kan di produk detail itu kan sudah dideklarasikan variabel. String itu ada untuk kode produk dan nama produk, kemudian integer itu untuk harga. Nanti kita awali dulu string itu berarti untuk kode produk yang pertama ya, kode underscore produk, kemudian sama dengan kita panggil si controllernya. Nah, ini muncul sendiri tuh, kita enter aja. Nih, kalau sudah, tambahkan titik teks, baru titik koma, terus kita copy aja, karena kan yang untuk nama produk kan sama ya, jadi tinggal diganti aja nih. Saya ratakan, ini nama underscore produk, kemudian ini untuk nama. Terus yang ketiga kan beda sendiri ya, karena kenapa, Pak? Karena tipe datanya adalah si integer. Kalau kalian ingat nih dari dasar pemrograman, yang namanya antarmuka atau user interface itu dia tidak mengenal yang namanya tipe data hitung-hitungan. Makanya dia harus dikonversikan dulu. Jadi kalau di bahasa biasanya itu di parsing lah, dari string ke integer. Jadi kita konversi lah ibaratnya ya. Jadi si harga ini kan ibaratnya itu hitung-hitungan ya, atau angka gitu. Nah, hitung-hitungan tidak dikenal di halaman user interface, berarti nanti kita konversi dari string ke integer. Konversinya gimana, Pak? Konversinya nanti silahkan lihat. Ini saya awali, enter dulu, integer, kemudian nama variabelnya di produk detail itu tadi harga ya, harga, kemudian sama dengan integer titik. Kan kita mau konversi ya, konversi itu bahasa codingannya parse. Terus source-nya apa? Source-nya ya ini di sini nih, kita copy aja, copy, paste. Nah, namanya tinggal ganti apa? Ganti harga. Jadi nanti dia di sini akan nge-parsing atau nge-konversi. Ini saya kasih deh, parsing dari string ke integer.
Nah, sudah. Yang terakhir adalah apa Pak? Untuk pindah halamannya. Jadi ketika diklik tombol simpan, ini diklik tombol simpan, press klik ya. Itu nanti akan mengirimkan 3 data. Yang pertama kode produk, nama produk, kemudian harga akan dikirimkan ke halaman si produk underscore detail. Di sini script untuk mengirimkannya kita pertama adalah nah ini navigator aja. Navigator, kemudian titik off, enter. Nah ini konteks. Setelah konteks, titik ini off, titik push. Nah root itu berarti ibaratnya tuh kayak ini ya, pindah ya. Kalau bahasa pemrogramannya root lah kalau di Android Line atau di Dart ini root. Nah root itu kita bikin aja baru new material, jadi buka halaman baru, page root. Ini bahasa dari ininya, bukan saya yang buat ya. Ini bahasa Dartnya karena kita kan belajar juga nih untuk pembuatan mata kuliah ini. Jadi kita belajar dulu, baru nanti kita jelaskan. Ini builder titik 2 buka kurung konteks ya, ini jangan pusing-pusing ya ngeliat buka dan tutup kurung, itu sudah otomatis ya. Udah konteks terus digeser di luar kurung yang ini ya, baru nanti larinya ke halaman apa Pak? Halaman si produk detail. Nah produk detail kita cukup panggil si kelasnya itu tadi ini, kita copy aja baru kita paste. Ini sama dengan ya, kalau ini sama dengan nih, jadi menuju nih baru produk detail. Kemudian di produk detail buka kurung, apa aja nih Pak yang dikirim? Pertama itu untuk kode produk. Nah, kode produk itu tadi ngambilnya si variabel kode underscore produk, kita klik aja ya. Terus koma, ini setelah koma apalagi Pak? Pertama adalah si nama produk nih, udah otomatis. Kita ngambilnya si nama underscore produk. Lalu yang terakhir adalah harga. Kita ngambilnya ya harga juga ya, karena kan di sini kan harga. Ini harga, di sini kita panggilnya harga juga. Harga kemudian harga. Nah, ini sudah Pak, sudah. Jadi nanti tinggal disimpan dulu. Oh ini ada trouble ya, trouble nih. Kalau trouble kayak gini kita lihat ini aja problem, kemudian klik. Nah berarti di sini kan dia menuju nih, kurang apa Pak? Kurang titik koma. Tuh kita simpan lagi. Nah ada satu lagi, kita klik. Nah dia mengarahkan kursornya ke sini. Nah, di sini berarti expected to find titik koma, berarti kurang titik koma aja gitu. Simpan deh, simpan. Nah sekarang ini udah nih ya, sudah semuanya nih. Berarti sehingga kode keseluruhannya seperti ini. Nanti silakan dicocokin aja ya dari codingan yang kalian ketik. Jadi seperti ini sampai yang halaman 66. Kalau saya kurang satu lah, karena kan saya tadi ada yang beberapa yang nggak saya enter. Baik, jika sudah, berarti kita akan panggil produk underscore form titik dart itu di main. Oh kemarin udah ya, masih sama ya, produk form ya. Coba kita lihat, produk form. Nah berarti tinggal di runningin aja nih di apa Pak, di main titik dart. Kita running lagi, sambil buka ya, buka si emulatornya. Kalau misalkan kalian pakai handphone jangan lupa ya dicolok kabel data, kemudian aktifkan developer mode, kemudian checklist untuk USB debugging. Kalau misalkan kalian Xiaomi jangan lupa yang install via USB nya di list juga. Oke sambil menunggu. Oke ini sudah, nah udah jalan. Nah berarti kita akan ngisi ini kode produk, misalkan B001, nama produk misalkan SSD 512 GB, harga misalkan 1 juta. Ketika saya simpan itu dia akan ngelink ke halaman detail produk gitu. Yang ngelink itu nanti akan menampilkan data yang sudah kita input. Coba kita simpan ya. Nah itulah adalah fungsinya si widget ya. Jadi fungsinya si widget dan fungsinya ini sampai membuat fungsi simpan dan detail produk. Jadi ini sebatas pengenalan. Kita akan menginput di halaman form input, kemudian akan menampilkan di halaman form keluar, yaitu di sini form keluarnya adalah si detail produk.
Jadi seperti itu. Nah, kalau di sini kan agak berantakan ya, agak berantakan kode produk kemana, nama produk di mana, biasanya itu ada di sini ya, ada di sini. Cuman emang agak berantakan, tapi nanti di pertemuan 3 kita akan cantik gitu. Nah, di terakhir ini, slide yang terakhir ini, kita akan mempercantik halaman output yang tadi dengan menggunakan widget namanya list view. Di sini kita perkenalan dulu ya. Kita akan membuat list view produk. Jadi silakan kalian buat file baru ya, namanya product_page.dart di dalam folder UI. Berarti kita bikin baru lagi nih. Kita klik dulu UI-nya, klik kanan, new file, terus namanya adalah product_page.dart, enter. Jika sudah, kalian silakan ketikkan kode berikut ini. Kalau saya copy aja ya, soalnya biar mempersingkat waktu. Paste. Ini sudah. Kita simpan dulu. Nggak mungkin langsung jalan ya, nggak mungkin, karena kan kita belum panggil si kelas produk page ini. Kemana Pak? Kita belum panggil ke main.dart. Kita ke main.dart, kemudian produk formnya diganti, paste ya, produk page. Nah, ini kenapa Pak error? Ya, satu karena kita belum import ya. Import, kita copy dulu, paste, diganti produk page nih ya. Oke, jika sudah berarti nanti kita tinggal simpan, kemudian kita buka untuk emulatornya apakah berubah atau tidak. Oke, kita simpan, kita buka emulatornya. Memang agak sedikit lama ya, soalnya dia kayak udah diganti home-nya. Ini nggak berfungsi, berarti salah satunya biasanya sih alternatifnya saya stop dulu, nanti kan dia akan close, baru saya play lagi. Kita buka emulatornya ya, pasti kalau dari kayak gini kita lama lagi ya ngerunning lagi. Kalau yang pakai handphone ya agak bingung tuh, soalnya kan nanti kita uninstall. Makanya saya pakai emulatornya di Android Studio, jadi biar nggak colok dan install. Baik, ini sudah running. Nah, ini adalah tampilan untuk list view, jadi agak terlihat rapi ya, jadi terlihat bagus dan tertata dengan rapi. Kalau tadi kan yang menggunakan produk kita kan ya hanya sebatas ini aja ya, cuma menampilkan tapi tidak mempercantik dengan yang namanya widget si list view. Nah, kalau list view kalau kita lihat di produk page-nya itu kita tambahkan biasa di body, namanya adalah list view. Nah, kalau di produk_page.dart ini kan datanya kita ketik sendiri, nggak berdasarkan si yang produk_form, bukan berdasarkan yang tadi kita input di halaman input yang ada di produk_form, tapi kita input sendiri. Ini hanya apa Pak? Biar perkenalan aja. Jadi ini list 1, isinya kulkas, harganya adalah 2.500.000. Nah, berarti nanti kulkas harganya 2.500.000. Terus untuk yang list yang kedua dia TV, kemudian harganya 5 juta misalkan gitu, sampai yang terakhir adalah si mesin cuci harganya 1.500.000. Nah, ini adalah bentuk umum untuk list view. Bentuk umumnya ya dari cart sampai sini ya. Berarti nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan menggunakan list view untuk tampilan outputnya. Berarti nanti di pertemuan 4 ya berikutnya ini. Baik, itu adalah materi pertemuan 3 hari ini. Kalau yang ini biarkan aja, tadi saya lupa delete, biarkan aja, jadi nggak ada tugas lah ya. Paling tadi hanya perkenalan aja untuk widget namanya list view. Baik, itulah materi pertemuan 3 yang berjudul widget dan fungsinya. Jika masih ada yang bingung, silahkan kalian tanyakan di WhatsApp pribadi saya atau WhatsApp grup yang sudah dibuat. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel saya, kemudian share linknya ini, siapa tahu nanti bisa bermanfaat di kelas-kelas lainnya yang juga belajar mobile programming. Saya akhiri materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.